Alladzi ja'ala nabiyana Muhammadan imaman muttaqin uswatan wa rahmatan lil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang senantiasa saya sayangi, saya muliakan. Puji syukur kehadiran Allah, mari sama-sama senantiasa kita panjatkan sholawat salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat, semoga senantiasa tercurahkan. Pada pagi hari ini saya hanya bisa mengingatkan bahwasanya salah satu nikmat yang dikaruniakan kepada kita adalah kita dijadikan menjadi makhluk Allah yang terbaik dengan peradaban kita yang sekarang ini kita rasakan. Peradaban yang kita rasakan sekarang ini adalah salah satu dari jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya mikir-mikir, kayaknya manusia selain Rasulullah tidak akan sanggup merubah keadaan manusia dari yang biadab menjadi manusia yang beradab. Rasulullah saja mengubah keadaan di saat itu pada periode Mekah kurang lebih 13 tahun. Dari 13 tahun itu yang ditanamkan hanyalah modal dasar peradaban. Apa? Satu, selama 13 tahun Rasulullah menanamkan akidah, menegakkan keyakinan yang lurus, yaitu keyakinan bertauhid. 13 tahun itu tidak masa yang sebentar, cuman untuk menanamkan di hati manusia satu keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat itu Pak 13 tahun, gak main-main. Apakah sebelum Rasulullah tidak ada akidah yang lurus? Ada. Apakah sebelum Rasulullah tidak ada ajaran tauhid? Sudah ada. Cuman kenapa begitu susahnya sampai 13 tahun? Karena kurun waktu antara Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlalu terpaut waktu yang begitu jauh, sehingga ahlul kitab, orang-orang yang bertauhid sangatlah sedikit, dan itu barang langka. Yang paling banyak adalah yang tidak bertauhid. Karena sudah mengakar, susahnya luar biasa. Maka keberhasilan Rasulullah salah satunya adalah karena penanaman tauhid. Dan dimanapun peradaban itu akan kelihatan baik atau tidaknya tergantung kepada keyakinan. Peradaban di Indonesia tergantung keyakinannya. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang saya muliakan, modal dasar peradaban manusia keyakinan. Maka yang kedua, Rasulullah menanamkan di pada periode Mekah itu suatu keyakinan juga. Apa? Tentang adanya hari kiamat. Belum diwajibkan sholat, belum diwajibkan puasa, belum diperintah haji, belum dianjurkan umroh, tapi Rasulullah sudah menceritakan kiamat, sudah menceritakan hari akhir. Apa manfaatnya Rasulullah? Yang pertama menanamkan tauhid, yang kedua menceritakan hari akhir, meyakini adanya akhirat. Ternyata sungguh sangat luar biasa pengaruhnya bagi manusia.
orang yang sudah yakin dengan tauhidnya, orang yang sudah benar dengan akidahnya, orang yang sudah lurus dengan keyakinannya, maka dengan sendirinya dia akan berperilaku satu, memperoleh ketenangan batin. Jadi kalau kita kok batinnya tidak tenang, coba dicek lagi sejauh mana keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua, orang yang keyakinannya benar, tauhidnya benar, maka akan berdampak pada kehidupan terhadap sesama manusia. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Ini dua kalimat, Pak. Yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yu'minu billahi tentang keimanan kepada Allah, tauhid, akidahnya. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman adanya hari akhirat, maka perilakunya fal yukrim jarohu, dia akan memuliakan jarohu, tetangganya. Secara otomatis memuliakan tetangga seseorang itu karena orang tersebut satu, iman kepada Allah, yang kedua karena percaya adanya akhirat. Tanda-tanda orang yang iman kepada Allah dan percaya adanya akhirat, tengoklah sikapnya terhadap tetangganya. Bapak punya tetangga enggak, Pak? Cuma 3 orang yang punya tetangga. Masing-masing apa orangnya? Bapak punya tetangga, Pak? Iya. Tak usah nengok orang lain, tengok diri kita. Bagaimana sikap kita terhadap tetangga? Baik, Pak, kebaikan itu tidak diukur dari rajinnya kita nganterin makanan ke tetangga. Tapi kebaikan kita terhadap tetangga adalah menolong mereka yang sedang terpuruk akidahnya, yang sedang terpuruk akhlaknya. Kalau soal ngasih nganterin makanan, saya yakin orang sini sangat dermawan sama tetangganya. Bahkan gak diminta pun dikasih. Tapi apakah Bapak masih peduli dengan keyakinan mereka, dengan tauhid mereka, dengan agama mereka? Itu adalah bentuk kasih sayang. Dan mempertahankan keyakinan, mempertahankan tauhid, mempertahankan akidah, salah satunya adalah dengan sosial. Maka ibadah menurut ulama kontemporer, ibadah itu ada 2, ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Ibadah ritual biasanya lebih banyak manfaatnya untuk diri pribadi, sholat untuk diri kita, puasa untuk diri kita, haji apalagi, umroh apalagi, hampir rata-rata untuk diri kita. Tapi ibadah sosial manfaatnya untuk sesama, untuk menjaga akidah, mempertahankan tauhid saudara kita. Jangan pula lupakan ibadah sosial. Tengok tetangga kita, kenapa anaknya sudah lulus SD nggak dilanjutin sekolahnya, nggak dilanjutin ke pesantrennya. Jangan sampai mereka diambil sama orang-orang mereka yang berbeda akidah. Akhirnya mereka rame-rame pindah akidahnya. Mana bentuk kasih sayang? Tidak cukup dikasih makan saja. Bahkan memuliakan tetangga karena Allah itu mengalahkan amarah yang ada pada diri kita. Sejelek apapun tetangga kita, kita akan berbuat baik sesama mereka. Ada suatu kisah ulama, saya tertarik dengan kisah ini. Dikerjain sama tetangganya, anak muda, usil. Dia datang ke rumah ulama itu, kalau di kampung kan namanya kiai. Pak Kiai, tolong ke rumah saya perlu
Rumahmu di mana? Pojokan sana. Jauh Pak, kaki dia. Nyampe sana cuma dikerjain, nggak ada apa-apa Kiai. Kamu butuh apa? Saya nggak butuh kok, cuma manggil aja. Kalau bahasa kita apa nggak enak, ulang Kiai. Besok diulangi lagi. Pak Kiai tolong ke rumah saya sebentar. Ada apa lagi? Perlu. Nyampe di rumah nggak ada perlu apa-apa kok, cuma manggil aja. Sampai 3 kali Pak. Coba kalau Bapak dikayak gitu kan, mungkin sendal sudah melayang, betul? Ini luar biasa. Tapi karena diniati ikhlas untuk memuliakan tetangga, beliau pun pulang ke rumah dengan senyum. Karena perilaku kiai ini yang tidak marah, pulang dengan senyum, dan saya pun belum tentu bisa mengamalkan ini. Akhirnya pemuda itu lari ke rumah kiai, nanya, sampai itu udah saya kerjain 3 kali Pak. Kalau orang biasa dikerjain sekali masih maklum, 2 kali masih toleransi, tapi ketiga biasanya orang marah. Ini sampai 3 kali gak marah-marah juga. Apa jawaban ulama tadi? Aku itu datang ke rumahmu bukan karenamu. Memang betul yang manggil kamu, tapi aku datang ke rumahmu semata-mata memuliakanmu. Siapa yang memerintahkan? Karena kamu tetanggaku, Allah yang memerintahkannya. Masya Allah Pak, sampai segitunya. Dan itu ternyata sikap Rasulullah. Keberhasilan Rasulullah itu dimulai dari akrim jaro, memuliakan tetangganya. Tetangga yang mana? Baik yang muslim maupun non muslim. Apa pernah Rasulullah memuliakan orang non muslim? Ya Allah, betapa banyak orang-orang non muslim masuk Islam dengan ikhlas dan ridhonya karena kemuliaan sikap Rasulullah kepadanya. Sepeninggal Rasulullah SAW, mertua beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang ke rumah putrinya yang merupakan istri Rasulullah, Sayyidatina Aisyah. Beliau bertanya, "Ya Aisyah, kebiasaan apa suamimu yang dilakukan semasa hidupnya?" Jawaban beliau, "Suamiku itu kalau pagi, kalau sore lebih sering ke pasar di Madinah. Bawa apa? Bawa makanan. Jumpai siapa? Jumpai seseorang. Siapa dia? Seorang pengemis yang matanya buta. Maka datanglah Abu Bakar Siddiq ke pasar Madinah mencari-cari di mana ada pengemis yang matanya buta. Ternyata ada di pojokan pasar. Datang ke situ bawa makanan, karena Rasulullah kalau bawa ke situ bawa makanan. Setelah nyampe di situ Abu Bakar itu memberikan makanan. Begitu mau dikasihkan, kata pengemis, "Tolong aku kamu suapin." Kenapa? Karena orang yang biasanya datang ke sini ngasih makan aku, nyuapin aku. Begitu disuapin, maaf Pak, selagi makan itu mencaci maki Rasulullah, menghina Nabi Muhammad, karena dia matanya buta, tidak tahu kalau hari-hari yang ngasih makan Nabi Muhammad. Luar biasa Rasulullah. Begitu suapan pertama, pengemis ini protes. Kok ini agak lain ya? Kenapa? Biasanya orang yang ngasih makan aku, karena gigiku sudah gak ada, makanannya dikunyah dulu. Itu ada yang mengisahkan Abu Bakar sampai meneteskan air mata Pak. Coba bayangkan Nabi Muhammad sudah ngasih makan Pak, dicaci maki. Ngasih makannya bukannya disuapin, dikunyah dulu. Karena kunyahan Abu Bakar Siddiq mungkin beda dengan Rasulullah. Akhirnya pengemis ini nanya, "Kamu siapa sebenarnya? Kok kunyahannya kayak kurang lembut kayak gini? Dan biasanya siapa yang ngasih makan aku?" Maka jawaban Abu Bakar Siddiq sambil terisak-isak, "Ketahuilah, yang hari-hari ngasih makan kamu itu orang yang selama ini kamu caci maki.
orang yang kamu hina. Maksudnya siapa? Ya Muhammad itu. Nangis dia Pak. Dan dia mengucapkan syahadat di depan Abu Bakar Siddiq. Luar biasa. Rupanya misi ini juga dipakai sama misi agama lain. Kalau Bapak nggak percaya, nggak usah pakai mic lah ya Pak. Saya kan sering diundang di pulau-pulau. Mereka yang satu pulau pindah agama. Kalau Bapak tahu, yang model-model kayak gini. Akidah ditukar dengan kebaikan. Maka manusia itu dalam makolahnya banyak orang diperbudak oleh satu kebaikan. Kebaikan itulah yang akan memperbudak manusia. Apapun agamanya, kalau dia baik, maka dia akan cenderung ikut kepadanya. Maka sering saya bilang, kalau bapak ini sayang sama anak, jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek. Motor gak boleh, HP gak boleh, pokoknya semua dilarang. Zaman sekarang orang pakai motor, anak-anak yang lain pakai HP. Akhirnya dia pengen jalan-jalan, numpak motornya orang non-muslim, minjem HP sama temannya yang non-muslim. Di rumah gak boleh ada TV, dia nonton TV di tempatnya orang non-muslim. Lama-lama lebih baik dia ngikut non-muslim. Hanya hati-hati, manusia itu sifatnya diperbudak oleh kebaikan. Tanaman yang pertama adalah tentang akidah. Yang kedua, belum diajarkan sholat, belum diajarkan puasa, Rasulullah sudah menanamkan keyakinan adanya akhirat. Dimulai dari mana? Dari terjadinya kiamat yang nyata, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil. Rasulullah sudah menceritakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup mesti akan mati. Rupanya batin manusia itu akan melahirkan satu sosial yang baik ketika manusia sudah memandang hidup ini tidak selamanya. Maka dianjurkan bagi kita sesama muslim, ada hak muslim lain. Apa? Ketika dia ada yang sakit, bapak, ibu, saudara kita ini ada yang sakit, maka langkah kita bagaimana? Ini belum pernah ada yang sakit orang ini. Kalau saudara kita nih jamaah subuh ada yang sakit, langkah kita bagaimana? Yang benar Pak, bahasa Indonesianya ditengok atau dijenguk Pak. Orang ini kadang-kadang enggak sama Pak, jangan bilang bodoh wae. Beda. Ditengok sama dijenguk itu beda. Kalau dijenguk itu datengin objeknya. Kalau ditengok enggak usah datengin. Cukup dari kejauhan. Bapak-bapak, setelah pengajian subuh kita akan sama-sama ke rumah Pak RT untuk nengok beliau karena sakit. Saya yakin Bapak nggak nyampe ke rumah Pak RT. Pada kejauhan dulu. Lagi ngapain? Nengok orang sakit. Ini nengok namanya. Tapi kalau jenguk, datengin. Apa yang akan kita lakukan kita menjenguk? Yang pertama, mendoakan. Minimal dengan satu kalimat, syafa Allah. Artinya semoga Allah menyembuhkan. Yang kedua, memberikan apa Pak? Makanan. Jangan makanan dulu. Support, semangat ya Pak ya. Walaupun itu dengan kamuflase kebohongan, katanya ada yang memperbolehkan demi untuk menyelamatkan nyawa. Sakit apa Pak? Ini ada benjolan di sebelah kiri pangkal saya. Diminum obatnya, nanti 2-3 hari sembuh, Bapak pulanglah dari rumah sakit yakin. Satu support. Jangan sampai Bapak terlalu jujur. Sakit apa Pak? Benjolan di sebelah sini. Udah berapa hari? 2 hari sih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Pak. Kenapa? Sama tetangga saya juga kayak gitu kok. 4 harinya meninggal. 4 harinya. Dia udah mikir berarti aku tinggal 2 hari lagi. Bukannya sembuh Pak. Nah, yang selanjutnya ngasih support. Yang ketiga, membahagiakan orang yang sedang tertimpa musibah sakit. Ini Rasulullah menganjurkan. Dengan apa? Bapak membawa buah tangan. Silakan. Kok
Apakah hukumnya menjenguk orang sakit, membesuk orang sakit, bawa makanan? Hukumnya sunnah. Karena Rasulullah kalau jenguk orang sakit itu bawa makanan. Apapun makanannya dibawa sama Rasulullah. Walaupun kita tahu sendiri, sehebat apapun makanannya, semahal apapun harganya, seenak apapun rasanya, bagi orang sakit yang Bapak jenguk, yakin nanti yang makan bukan yang sakit, tapi siapa yang makan? Yang jaga. Makanya tengok ketika selesai dari rumah sakit, keluar dari rumah sakit, yang sakit pucet, lemes. Tapi tengok yang jagain gemuk, betul. Ada nilai plusnya juga. Di gimana sikap bahagianya? Siapa tahu ketika kita sakit, beliau ikut jenguk kita. Waktu jenguk itu dia paling repot bawa makanan. Ketika beliaunya sakit, kita nggak bawa apa-apa. Apa nggak sakit hati? Ini yang jadi khawatir. Itulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi. Luar biasa. Diceritakan ada kehidupan setelah kehidupan, ada tempat setelah tempat. Namanya surga dan neraka. Apa sih manfaatnya? Kalau tadi manfaatnya orang yang bertauhid dengan benar, berakidah dengan lurus, memperoleh ketenangan batin. Sementara apa manfaatnya orang yang percaya dengan adanya akhirat? Jawabannya orang tersebut akan berhati-hati dan waspada dalam melangkahi kehidupan. Kalau Bapak kok kurang hati-hati, Pak, pertanyakan sejauh mana keyakinan kita tentang surga dan neraka. Kalau ada orang yang berbuat dolim, korupsi sampai miliaran, ngerampok uang rakyat sampai triliunan, tanyakan kepada mereka, masih adakah percaya kepada adanya surga dan neraka? Ini periode Mekah. Kemudian baru ke periode Madinah. Apa yang ditanamkan di Madinah? Yang pertama, tanaman di Madinah adalah mempersatukan umat Islam, baik yang datang ke Madinah namanya Muhajirin, dan yang menolong orang-orang yang datang ke Madinah namanya Ansor. Dipersatukan melalui tali persaudaraan yang kokoh, yang kuat. Ini luar biasa. Setelah dengan sesama muslim, yang kedua ditanamkan di Madinah pada periode itu adalah kesepakatan terhadap sesama penduduk Madinah, baik yang muslim maupun yang non muslim, dengan lahirnya piagam Madinah. Kesepakatan artinya apa? Ketika Rasulullah sudah memulai perubahan peradaban, maka Rasulullah tidak hanya memandang terhadap satu agama saja, agama beliau, tapi agama lain juga dirangkul. Tujuannya untuk sama-sama membangun daerah, membangun lingkungan, membangun negara. Konsepnya sudah jelas dalam surah Al-Kafirun. Untuk masalah keyakinan, masalah agama, lakum dinukum. Sekali lagi yang mantap, lakum dinukum. Artinya apa? Untuk urusan ibadah sudah masing-masing saja. Untuk masalah akidah sudah masing-masing saja. Tapi untuk masalah sosial, mari sama-sama kerjasama. Periode-periode yang demikian itu sampai kemudian nanti Islam disempurnakan dengan syariatnya. Tiada lain, tiada bukan, bekalnya adalah dari periode Mekah. Kemudian setelah periode Rasulullah SAW, peradaban ini diteruskan oleh sahabatnya. Siapa sahabat itu? Orang yang jumpa dengan Rasulullah dengan menerima keyakinannya. Karena ada manusia yang memang sezaman jumpa dengan Rasulullah,
tapi tidak menerima keyakinan. Itu namanya bukan sahabat. Ada juga yang satu zaman dengan Rasulullah, menerima keyakinan tapi tidak jumpa dengan Rasulullah, namanya tabi'in. Awas Pak, tabi'in itu bukan berarti tidak jumpa dengan sahabat. Jumpa dengan sahabat, semasa dengan Rasulullah, tapi tidak jumpa dengan Rasulullah. Peradaban ini diwariskan kepada siapa? Setelah sahabat, kepada tabi'in. Kemudian peradaban diwariskan kepada siapa? Tabi'in, tabi'in diwariskan kepada siapa? Kepada ulama sebagai ahli warisnya. Maka apa yang disikapi oleh Rasulullah disikapi oleh ulama. Contoh Pak, Rasulullah itu sangat khawatir dengan umatnya. Bapak tahu sendiri, setiap manusia itu tergantung akhir hayatnya. Sebanyak apapun dia beramal, maka salah satu kebahagiaan dan keselamatannya, tengoklah di ujung kehidupannya. Innamal a'malu kok biniat, taunya itu saja. Bil khawatir. Sesungguhnya amal manusia tergantung akhir hayatnya. Ini masalah kematian jangan niat terus. Kalau masalah niat itu mau ngaji, mau jamaah itu niat. Tapi kalau mati jangan diniat, dilkuatin. Masalahnya mati itu nggak diniatin juga mati Pak. Innamal a'malu bil khawati. Sesungguhnya amal manusia tergantung akhir hayatnya. Rasulullah itu sangat khawatir. Maka ulama yang benar-benar ulama mengikuti Rasulullah juga khawatir terhadap umat. Bagaimana kekhawatiran para ulama? Qalu, ulama pada berkata, aksaruman yuksa alaihi su'ul khotimah. Betapa banyak orang-orang yang yuksa, dikhawatirkan meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Na'udzubillahi min. Sekarang Bapak hayati baik-baik, siapakah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah? Siapakah yang dikhawatirkan oleh sahabat, tabi'in sampai ke ulama? Orang-orang yang meninggalnya su'ul khotimah. Satu, orang yang dikhawatirkan meninggal su'ul khotimah, orang yang suka melalaikan sholatnya. Muhammad itu sholat itu artinya melalaikan. Tahu melalaikan Pak? Menunda-nunda sholat sampai keluar waktunya. Lalai dengan lupa itu beda. Kalau lupa memang gak ingat, gak disengaja. Tapi kalau lalai ada unsur kesengajaan. Maka untuk mengantisipasinya Rasulullah SAW menyatakan afdhalu sholati min awali waktu. Sebaik-baiknya sholat adalah di awal waktu. Kenapa? Takut lalai, bukan takut lupa. Karena manusia memang penyakitnya lupa. Kalau lupa ada hukum makfiyah, hukum dimaafkan. Maka kata Imam Syafi'i, kalau sholat kok sampai lupa boleh dipotong, bahkan harus. Kata madhabnya Imam Syafi'i. Contoh, Bapak pulang kerja, habis sholat maghrib tidur-tiduran, terlelap. Istri pulang kampung di rumah sendirian, bangun-bangun, as-sholatu khairum minan naum. Bapak lupa nggak sholat apa-apa, ketiduran, dimaafkan. Tapi kata Imam Syafi'i harus tetap dimaafkan. Tapi kalau bapak menunda-nunda waktu sholat, nanggunglah sedikit lagi kerjaan, nanggung sedikit lagi kerjaan, sampai di luar waktu sholat
ini namanya melalaikan Ramadan pertama. Bapak nggak biasa puasa malam, karena malam pertama Ramadan nggak ikutan sahur. Pagi-pagi biasa, nggak ada yang ngingetin, ya bikin kopi, yang merokok, malah pisang goreng habis 7. Berangkat ke PT Pak, jam 10 kok, yang lain udah pada pucat. Bapak baru nanya, ngapain kalian wajahnya pucat? Ini puasa Ramadan. Astagfirullah, pisang goreng udah 7 aku. Teruskan nggak puasanya? Teruskan nggak? Karena lu gak tikon tuh gak masalah, tapi melalaikan sholat Pak. Memang ada unsur kesengajaan. Dikhawatirkan su'ul khotimah. Maksiat itu mungkin Bapak taunya hanya judi, zina. Bukan. Maksiat itu asal kata dari bahasa Arab aso. Apa aso itu? Menentang. Menentang apa? Apapun yang ditentang atas perintah Allah itu namanya maksiat. Sholat perintah Allah berani menentang berarti maksiat. Kalau orang yang tidak sholat berarti sedang maksiat. Dikhawatirkan dia sedang maksiat meninggal, maka meninggalnya su'ul. Na'udzubillahi min. Awas hati-hati Pak. Yang kedua, orang yang dikhawatirkan meninggal dalam su'ul khotimah, al-mudminu lisyurbil khamr. Orang yang senang minum minuman keras. Na'udzubillahi min dzalik. Di zaman sekarang itu yang dianggap dosa besar musyrik, betul. Tapi jangan lupa meminum minuman keras adalah termasuk dosa besar. Karena menganggap bukan dosa besar, maka dianggap biasa-biasa. Sholat rajin, minum gak berhenti. Betul kalimatnya surbil artinya minum. Berarti kalau surbil minum itu harus benda cair Pak, berupa minuman. Kalau benda padat bukan minuman, tapi memabukkan gak masalah. Bapak kembalikan kepada apa yang disampaikan sama Rasulullah sebagai kaidah. Apa? Kulu muskirin haram. Kulu muskirin, setiap yang memabukkan itu khamrun, arak. Wa kulu khamrun haramun, dan setiap arak itu memabukkan. Setiap arak itu haram. Artinya apa? Terserah yang memabukkan, mau bentuknya benda padat seperti ekstasi, sabu-sabu dan lain sebagainya. Yang penting apapun yang memabukkan kategori arak. Paham Pak kira-kira Pak ya? Ini mohon maaf karena masih banyak kadang-kadang saudara kita yang mengabaikan tentang surbil khamr. Ya, yang ketiga yang dikhawatirkan meninggal dalam su'ul khotimah, hukul walidaihi, orang yang sedang durhaka sama kedua orang tuanya. Maka berhati-hati dengan dua orang tua itu. Dosa besar itu bukan hanya sekali lagi musyrik, zina, minum minuman keras, bahkan justru berdosa durhaka kepada kedua orang tua adalah peringkat dosa besar yang kedua. Maka yang punya orang tua lebih baik kita mengalah. Ingat, manusia itu akan kembali kemana sewaktu hidupnya. Dari kecil akan menjadi kecil kembali. Kecil apanya? Kalau dulu kita masih bayi, kecil tubuhnya, kecil perilakunya. Sebagaimana kalau manusia terlalu tua juga, kecil juga fisiknya, kecil juga perilakunya, seperti anak kecil. Beruntung Bapak Ibu yang masih punya orang tua seperti saya. Orang tua saya itu udah lanjut sekali Pak. Makanya saya mohon kepada Bapak Ibu, doakan orang tua saya panjang umur, tetap sehat walafiat, dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ayah saya sekarang sudah kurang lebih 95 tahun. Karena beliau itu dalam kisahnya mengalami 3 penjajahan. Belanda pertama, Jepang, apalagi Belanda kedua. Ibu saya sudah 80 tahun. Maka apa yang saya sampaikan ini sebenarnya untuk diri saya.
Berhati-hati ketika kita punya orang tua yang sudah lanjut usia, karena perilakunya akan seperti anak kecil kembali. Kadang kita anaknya yang nungguin susah payah, gotong-gotong tubuhnya, membersihkan kotorannya tiap hari, Pak. Begitu ada datang menantunya yang gak pernah sama sekali nyentuh, kadang-kadang yang dipuji-puji malah menantunya. Apa sakit hati kadang-kadang seperti itu. Itulah orang tua. Maka saya doakan moga-moga yang hadir pagi ini punya menantu yang soleh, Pak. Karena biasanya menantu ini beda yang kita rasakan. Itu kan anaknya, saya kan cuma menantunya. Lah ini yang nggak bener. Ada menantu kayak gitu di sini. Kalau ada suruh pulang aja anak saya namanya. Nggak boleh seperti itu. Mertua itu sama dengan orang, nggak boleh dibeda-bedakan. Ini menantu kurang ajar. Atau sakit aja nggak pernah datang. Giliran udah meninggal, pembagian warisan, paling depan. Saya nggak minta warisan, cuma inget-inget lah dulu waktu mama sakit yang berikan bodrek siapa? Bodrek aja diminta. Alhamdulillah. Hati-hatilah dengan orang tua. Yang terakhir, yang dikhawatirkan sekali, orang yang meninggal dalam kondisi khotimah ini, Pak, yang tidak terasa oleh kita. Apa? Waladhi yuktil muslimin, orang yang senang memperkeruh, memperusuh, membuat tidak nyaman terhadap muslim yang lain, baik melalui ucapan maupun perilaku. Ucapan ada yang lesan, ada yang tulisan. Sekarang zaman media sosial, hati-hati kalau ngupload berita, Pak. Jangan sampai gara-gara berita yang Bapak sebarkan itu membuat suasana muslim menjadi keruh, menjadi tidak nyaman. Itu namanya maksiat. Ketika Bapak sudah ngupload sesuatu kok bikin resah masyarakat, bikin resah sesama muslim, tidak cepat-cepat dihapus, keresahan masih terjadi, Bapak meninggal, maka kata ulama meninggalnya subul. Na'udzubillahi min. Mungkin itu saja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Moga-moga apa yang menjadi perjuangan Rasulullah, peradaban Islam ini akan terwariskan sampai ke anak cucu kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.